Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang memutar waktu hingga kita sampai di titik ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswah hasanah kita. Teman-temanku santri SMP Bumi Al-Quran yang saya cintai karena Allah, Ramadan adalah bulan obral pahala. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Secara logika, di bulan ini seharusnya semua orang menjadi saleh. Namun, tahukah teman-teman, ada sebuah rahasia yang menggentarkan hati. Suatu hari, Rasulullah SAW menaiki mimbar. Saat menginjak anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Anak tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucap amin?" Beliau menjawab, bahwa malaikat Jibril datang dan berdoa. Salah satu doa Jibril yang sangat keras adalah, "Celakalah dan merugilah orang yang mendapati bulan Ramadan. Namun hingga Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan teman-teman, yang berdoa adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, manusia paling mulia. Pasti doa ini dikabulkan. Maka siapa sajakah orang-orang yang merugi itu, padahal mereka ikut puasa, tapi mereka celaka. Orang yang puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Ini adalah golongan pertama yang paling rugi. Mereka menahan makan dari subuh sampai maghrib, tapi lisan mereka tidak berhenti mengunjing atau gibah. Mereka menahan minum, tapi mata mereka tidak menahan diri dari melihat hal-hal yang haram di gadget atau media sosial. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai. Pesan untuk kita, jangan sampai kita sudah capek-capek menahan haus di sekolah, tapi pahalanya hangus gara-gara kita masih suka membuli teman atau berbohong. Orang yang pelit berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berada di SMP Bumi Al-Quran. Nama sekolah kita saja sudah membawa nama kitab suci ini. Maka, alangkah ruginya jika seorang santri di bulan turunnya Al-Quran justru lebih sering memegang HP daripada memegang mushaf. Ramadan adalah syahrul Quran. Orang yang merugi adalah dia yang membiarkan Al-Quran berdebu di lemari, atau dia yang membacanya tapi hatinya tidak hadir. Jangan biarkan Ramadan lewat tanpa ada satupun ayat yang berbekas di hatimu. Orang yang menganggap Ramadan hanya sebagai tradisi. Banyak orang yang semangat menyambut Ramadan hanya karena ingin buka bersama, ingin beli baju baru, atau ingin libur sekolah. Mereka terjebak pada euforia tapi lupa pada esensi. Orang yang merugi adalah dia yang tidak merasa butuh pada ampunan Allah. Dia salat tarawih hanya karena ikut-ikutan teman, bukan karena imanan wati saban, iman dan mengharap pahala. Akibatnya, begitu Ramadan pergi, sifat dan kelakuannya tidak berubah sedikit pun. Tetap malas salat, tetap kasar pada orang tua, dan tetap jauh dari masjid. Orang yang menyanyiakan malam-malam terakhir. Menjelang akhir Ramadan, mal-mal semakin ramai, tapi saf masjid semakin sepi. Inilah puncak kerugian. Di saat Allah menawarkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 83 tahun ibadah. Kita justru sibuk dengan urusan dunia yang fana. Mumpung masih ada waktu, teman-teman santri yang saya banggakan, mumpung hari ini kita masih di dalam bulan Ramadan, mari kita bertanya pada diri sendiri, termasuk golongan manakah saya? Golongan yang beruntung atau golongan yang didoakan celaka oleh Jibril? Pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai kita menyesal ketika Idul Fitri. Ketika Idul Fitri tiba, kita melihat teman-teman kita bergembira karena dosanya diampuni. Sementara kita hanya mendapat baju baru namun hati kita tetap kotor dan penuh dosa. Mari kita manfaatkan sisa hari yang ada di SMP Bumi Al-Quran ini dengan meningkatkan kualitas sujud kita, memperbanyak istighfar, dan memperindah akhlak kita. Jangan sampai kita menjadi alumni Ramadan yang gagal. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.